Kalian penasaran seberapa kaya Fuji sebenarnya? Jangan kaget, sumber uangnya banyak banget. Pendapatan Fuji dari YouTube aja bisa bikin kaget. Tapi itu baru satu sumber. Pernah nggak sih kalian bertanya, sebenarnya seberapa kaya Fuji sekarang? Banyak yang cuma lihat sisi viralnya. Tapi kalau kita bongkar satu persatu sumber penghasilannya, kalian bakal kaget sendiri. Pertama, kita bahas dari YouTube. Banyak yang nggak sadar kalau channel Fuji tuh punya daya tarik kuat banget. Engagementnya tinggi, penontonnya stabil, dan wajah Fuji yang natural bikin penonton betah. Dari konten-konten sederhana seperti daily vlog, review, hingga kegiatan bareng gala, pendapatannya dari iklan YouTube bisa masuk ke kategori besar untuk ukuran artis muda. Belum lagi pendapatan tambahan dari video viral yang sering diambil media lain. Kalau di total, penghasilan dari YouTube aja sudah jadi satu sumber pemasukan yang sangat signifikan. Bagian ini mungkin bikin kalian kaget, tapi itu baru pintu pertama. Sekarang kita masuk ke sektor yang paling menghasilkan, yaitu endorsement dan brand deal. Fuji ini punya daya jual yang jarang dimiliki artis lain. Usianya muda, fanbase besar, dan citra publiknya positif. Alhasil, banyak brand berebut supaya produk mereka dipakai atau direkomendasikan. Fuji, mulai dari skincare, clothing, aksesoris, sampai produk makanan. Hampir semua brand pernah kerja sama-sama dia. Satu kali endorse saja bisa bernilai sangat besar. Dan kalau dikumpulkan dalam sebulan, jumlahnya bisa bikin kalian geleng-geleng kepala. Selain YouTube dan endorse, Fuji juga aktif di Instagram. Setiap postingan bisa mencapai jutaan views dan engagement yang sangat tinggi. Di industri entertainment, ini adalah aset digital yang memiliki nilai ekonomi besar. Semakin kuat engagementnya, semakin tinggi rate card yang dia dapat. Banyak analis media bahkan bilang, Fuji ini bukan sekadar selebgram, tapi sudah masuk kategori digital influencer premium. Tunggu, masih ada yang lebih menarik. Lanjut ke bagian yang paling bikin penasaran, aset dan gaya hidup Fuji. Fuji memang jarang pamer, tapi beberapa kali terlihat memakai barang-barang premium. Mulai dari tas branded, gadget terbaru, pakaian desainer, sampai properti keluarga yang ikut ia renovasi dan rawat. Bahkan beberapa mobil yang pernah dipakai Fuji juga masuk kategori harga fantastis. Meski begitu, dia tetap dikenal sebagai artis yang sederhana dan tidak terlalu suka flexing. Nah, di bagian gaya hidup ini juga cocok kamu masukin rekomendasi produk Shuvi untuk penonton. Misalnya, kalau kalian pengen tampil simpel tapi tetap estetik ala Fuji, aku taruh link rekomendasi outfit dan skincare di deskripsi. Harganya murah tapi vibes-nya ala artis banget. Ini natural dan penonton gak merasa dijualin secara langsung. Sekarang, kalau kita total dari semua sumber pendapatan, YouTube, Instagram, TikTok, endorsement, kerja sama brand, serta nilai asetnya, maka estimasi kekayaan Fuji saat ini bisa masuk di kategori puluhan miliar rupiah. Banyak yang kira Fuji lebih kaya, tapi benarkah begitu? Atau justru Alia masa diam-diam punya aset yang jauh lebih besar dari yang terlihat? Fuji dikenal sebagai salah satu seleb muda dengan penghasilan digital tertinggi di Indonesia. Meski baru aktif beberapa tahun, aset dan pendapatannya berkembang sangat cepat. Tarif endorse dan brand ambassador. Fuji pernah tercatat mendapatkan kontrak ratusan juta hingga miliaran per brand. Ia menjadi baut untuk produk kecantikan, fashion, hingga lifestyle. YouTube dan TikTok. Pendapatan YouTube Fuji pernah diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan di masa peaknya. Dari TikTok pun ia mendapatkan partnership dengan rate yang sangat tinggi. Bisnis of camera. Banyak orang belum tahu kalau Fuji juga menaruh uangnya di bisnis fashion, produk kecantikan, serta beberapa kerjasama brand. Aset pribadi. Fuji memiliki rumah modern minimalis, mobil yang pernah menjadi sorotan, serta koleksi barang branded mulai dari tas, jam tangan, hingga pakaian desainer. Alia Masaid mungkin tidak se-viral Fuji, tapi kekayaan keluarganya jauh lebih tua, stabil, dan besar. Alia adalah anak dari artis dan model era lama, Rama Falah serta Reza Kertamevia. Namun yang paling mengejutkan adalah
hubungan. Keturunan keluarga Masaid yang terhubung dengan keluarga pejabat dan bisnis kelas atas. Alia, sekolah di institusi berkualitas internasional yang biayanya bisa mencapai ratusan juta per tahun. Sebuah tanda kelas sosial yang tinggi sejak kecil. Keluarga Masaid memiliki berbagai aset yang nilainya jauh lebih besar dari pendapatan digital, termasuk rumah mewah, investasi, dan hubungan bisnis yang sudah lama berjalan. Beda dengan Fuji yang naik karena era digital. Kekayaan Alia sebagian besar berasal dari old money tambah legacy. Kalau kita bicara penghasilan pribadi, Fuji jelas lebih besar dari segi pemasukan digital dan brand endorsement. Ini bukan angka pasti, tetapi range yang umum untuk artis muda dengan popularitas stabil dan fanbase besar seperti Fuji. Tapi ini belum semuanya. Yang paling menarik, meski punya pendapatan besar, Fuji tetap sering terlihat membantu keluarga, membiayai beberapa kebutuhan gala, dan terlibat dalam kegiatan sosial. Inilah alasan banyak orang bilang bahwa kesuksesan Fuji bukan cuma soal uang, tapi tentang aura positif dan kerja kerasnya. Jadi, seberapa kaya Fuji? Jawabannya, lebih besar dari yang orang bayangkan. Dan melihat tren karirnya yang terus naik, angka ini kemungkinan bakal tambah besar dalam beberapa tahun ke depan. Tapi ada satu aspek lagi yang sering terlupakan ketika membahas seberapa kaya Fuji, yaitu bagaimana dia mengelola nilai brand personal. Banyak artis viral hanya bertahan sebentar, tapi Fuji berhasil membangun citra yang kuat dan konsisten. Inilah yang membuat nilai ekonominya terus naik setiap tahun, bukan turun. Brand personal Fuji terbentuk dari beberapa elemen. Gaya bicara yang sopan, cara ia memperlakukan keluarga. Pada akhirnya, ketika kita melihat perjalanan Fuji dari awal hingga sekarang, satu hal menjadi jelas, kekayaannya bukan hanya soal angka, tapi soal cerita. Ada cahaya yang membuatnya bersinar, tapi juga ada bayangan perjalanan panjang yang membentuk dirinya. Di balik senyuman yang selalu terlihat di kamera, ada kerja keras yang sering tersembunyi. Di balik popularitas yang menggelegar, ada sisi humanis yang membuat orang merasa dekat. Dan di balik setiap pencapaian besar, selalu ada bayangan perjuangan yang tidak pernah ia pamerkan. Fuji bukan hanya kaya secara materi, ia kaya akan peluang, kaya akan pengaruh, dan kaya akan karakter. Sumber pendapatannya besar, asetnya terus bertambah, brand datang silih berganti, dan masa depannya terbentang lebar. Tapi yang membuatnya benar-benar berbeda adalah caranya menjaga diri, tetap rendah hati, tetap sederhana, tetap apa adanya. Itulah alasan mengapa kekayaan Fuji bukan sekadar harta, melainkan nilai yang mendalam, nilai yang terus memantul dari bayangan masa lalunya dan membawanya menuju cahaya masa depan yang lebih besar. Jika ada satu kesimpulan yang bisa kita ambil, maka itu adalah Fuji tidak hanya bersinar, tapi juga meninggalkan jejak yang kuat baik di mata publik maupun di balik bayangan kehidupannya sendiri. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, karena setiap hari selalu ada cerita baru yang siap kami ungkap hanya untuk kalian.